Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Baik, ada ini pertanyaan, benarkah Jokowi itu Fir'aun sebagaimana dituduhkan? Jadi memang begini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi al-Imam, beliau katakan bahwa kalau Quran itu tidak sebut nama, memang lazimnya akan terjadi lagi. Misalnya Abu Lahab, itu kan tidak sebut nama, tapi gelar. Tapi kalau teman-teman, jadi begini, saya mungkin ada yang belum tahu ya, Agustus tahun lalu itu saya menjadi anggota Dewan Pakar PSQ. Karena ada acara camp untuk calon ahli tafsir itu, lalu saya ditunjuk jadi dadakan ya. Dan itu saya dikomentari oleh Profesor Quraish Shihab ya. Anda ini anu katanya. Oh enggak anu katanya. Oke, mari kita baca sedikit tafsir yang sudah dibaca teman-teman. Terima kasih ya sudah membaca banyak tafsir. Termasuk Ustadz pengantin yang datang untuk kesempatan berbahagia ini. Keren sekali lah Ustadz pengantin itu datang pada kesempatan ini ya. Semoga datang terus. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah menyimak tadi surat Mu'minun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna, saya singgung sedikit ya. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Faqalu anu'minu li basyaraini, ini dia, mislana wa qaumuhuma lana abidun. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Masa sih kita pantas beriman ke orang-orang yang ya sama dengan kita? Nah, kalau kita merujuk ke depan sebelum menjawab pertanyaan terakhir tadi, cara mengkritik pemerintah, saya sudah nyimak video saya lama 4 tahun atau 5 tahun yang lalu tadi ya. Nah, ini ada, mari kita baca di surat Toha kalau tidak salah. Nah, surat Toha itu lengkap cerita Nabi Musa, relatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa Fir'aun ini sebutan pertama kali untuk orang yang namanya Ahmes. Mungkin ada yang belum tahu ya. Entah kenapa setiap saya mencoba menafsirkan ayat tertentu, saya menggunakan pendekatan husnudzon kepada para nabi atau para rasul khususnya. Sebelumnya, abad ke-18, 19, 20 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno ini dijajah oleh dinasti atau wangsa Hyksos. Dari mana Hyksos ini? Dari Asia. Dalam bahasa Arab, al-mulukur ri'ah. Apa raja-raja atau wangsa-wangsa penggembala. Lebih tepat penggembala babi. Nah, tapi perlu dicatat bahwa wangsa Hyksos ini sangat memuliakan bangsa Israel atau Bani Israel ya, bukan Israel. Itu catatannya. Maka dan di mana Nabi Yusuf hidup, itu hidup di zaman dinasti ini. Makanya kalau teman-teman buka di surat Yusuf, tidak ada sebutan Fir'aun, adanya Malik. Jadi raja Mesir ini kuno, sebutannya 2, Malik dan Fir'aun. Mungkin ada yang belum tahu. Mari kita buktikan. Langsung kita lacak surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita kaji ini, yang Faisal ada tragis itu ya waktu itu. Surat Yusuf pada ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sunbulatin khudri wa ukhra yabisatin. Ya ayyuhal mala' aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ini raja disebut Malik, bukan Fir'aun. Apa bedanya? Jadi begini. Kalau teman-teman membaca tafsir, itu gunakan semua pengetahuan yang Anda punya. Filsafat, mantik, balaghah. Kalau saya tambahkan antropologi. Karena ini terjadi kisah ini dalam konteks, dalam konstelasi budaya, dalam kultur masyarakat yang berkembang. Dan pada setiap bahasa, pada setiap bangsa ada bahasa. Pada setiap bahasa ada jagat nilainya. Ada Weltanschauung. Ada pandangan jagatnya, vision dumuni, world view-nya. Itu catatannya. Antropologi waktu itu sudah kita ungkap ya, panjang lebar. Nah, kemudian nanti, ini kan penggembala babi, bangsa atau klan Hyksos dari Asia. Nanti tinggal di delta Sungai Nil. Delta tahu ya? Delta itu tepian. Tinggal di delta Sungai Nil nanti, karena bersama dengan waktu itu, ke bangsa Mesir ini lemah kerajaannya, kekaisarannya. Maka nanti dikuasai bangsa Hyksos ini. Dan mereka menyebut Malik. Kenapa? Bedanya kalau Malik kenal Tuhan. Meskipun taruhlah Tuhannya salah lah itu. Tapi kalau Fir'aun enggak, itu despotik. Makanya yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Harun alaihissalam 3. 1 Fir'aun. Jadi sosok pemimpin despotik, pemimpin yang tiran. 2 Haman,
sosok politisi busuk. 3, Korun. Ini pedagang yang culas. Sorry, Ustaz Iqbal yang terakhir. Pedagang yang culas. 3 ini yang dihadapi ini. Silakan buka ayat-ayatnya, banyak itu. Beberapa 2 saya temukan itu ya. Oke. Nah, mari kita langsung melacak ke surat Toha supaya singkat. Nah, di surat Toha ini lengkap cerita tentang tadi itu ya. Surat Toha ini sebelum Mukminun ya. Sebelum Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari lacak saja langsung kepada, ini kita tinjau secara antropologis sosiologis ya. Pada ayat 25, 24 ya. 24 lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun kamu, dia melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa cerita yang populer di sini? Nabi Musa kecil suruh makan bara api. Saya gimana ya, nalar saya nggak mau cerita itu. Akal saya loh ya. Kalau akal saya nggak mau cerita itu. Nabi ini afsahul khalaik, paling fasih. Masa nggak fasih diutus jadi rasul, kan begitu. Maka mari tinjau secara antropologis. Ternyata yang lebih fasih bahasa Ibrani, bahasa Israel, Nabi Harun. Karena tinggal di masyarakat mereka. Nabi Musa sampai remaja tinggal di lingkungan Kipti, beda bahasanya. Maka yang lebih fasih bahasa Israel, bahasa Ibrani, Nabi Harun alaihissalam. Itu sementara loh ya, ini pendapat, boleh benar, boleh salah. Ya namanya untung-untungan. Karena Pak Gursyah bilang, Anda mufassir. Kata. Saya langsung, mohon maaf Prof, saya panggil Sayyidil Walid. Tidak ayahanda, saya pembaca tafsir saja. Saya rendah hati. Kalau dayat, iya, belum memang saya. Makanya buang ingus di bak mandi. Nah, supaya saya dapat barokahnya juga itu. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oke, itu dia ya. Ini pendapat, satu pendapat. Boleh jadi benar, ya siapa tahu memang ini yang benar. Karena saya gunakan perspektif baik sangka kepada para nabi. Nabi ini kan paling fasih. Ada yang lebih fasih daripada para nabi, para rasul itu? Enggak ada. Kok oh berarti ini tinjauan antropologis. Nabi Harun lebih cocok bahasa Ibrani karena tinggal di sana sedari lahir. Nabi Musa sampai remaja tinggal di masyarakat yang berbahasa Kipti. Dan ini kata Fir'aun wa malaihi tadi itu, bahasa Ibrani itu bahasa para budak. Makanya tadi dibaca ufa, isti'bad, istirqaq, isti'bad perbudakan, istirqaq penjajahan. Karena pakai bahasa itu. Ini bahasa para budak. Kita ini para elit, para aristokrat, para bangsawan, jangan pakai bahasa itu. Nah, begitu. Dan kan ada kan begitu kan ya, mohon maaf, bahasa saja begitu. Kalau Anda tinggal di Jogja itu beda. Ini bahasa para bangsawan, ada protokol begini-begini. Kalau yang bahasanya apa, misuh-misuh, wah itu bahasa rakyat jelata dan seterusnya lah, kan ada. Sampai sekarang terjadi mungkin kalau di kultur lain atau di Burhan yang di suku Bugis saya tidak tahu ya. Saya belum pelajari itu. Nah, saya coba meninjau dalam sisi antropologis. Ya, bahwa ada cerita populer katanya makan bara api, ya apa susahnya bagi Allah merubah itu, ya kan? Toh Nabi paling fasih kok. Dan mari kita teruskan sedikit. Nah, ini dia yafqahu qauli, sudah populer itu, mudahkan apa? Ini bedanya dengan Nabi Muhammad ya. Kalau Kanjeng Nabi itu alam nashrah laka sadrak. Saya suka membaca ayat itu karena memang terhubung dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waj'alni waziran, ini dia, waj'alni waziran min ahli. Harun akhi. Apa doa Nabi Musa? Nabi Harun supaya jadi wazir. Wakilnya, wazirnya, dari kata wizir itu berat atau beban. Nah, pejabat yang menanggung beban berat karena mensejahterakan rakyat, negara macam-macam disebut wazir, menteri ya. Dosa juga disebut wizir. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Karena nanti beban berat pertanggung jawabannya di akhirat. Oke. Ustadz Azri wasyriku fi amri, menemani saya kain sabi katsiro tazkuru katsiro innaka kunta bina basiro. Nanti kami banyak berzikir, bertasbih macam-macam. Ini dia qala qad utita su'laka ya Musa. Kami sudah kabulkan. Ini bedanya. Nabi Musa doa dulu baru dikabulkan. Nabi kita enggak. Dan banyak ya, kita sudah sebut 14 atau 15 atau berapa. Ini perhatikan ini sedikit. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Loh, kami sudah banyak kasih anugerah kamu. Maknanya ke Nabi Musa yang alaihissalam. Di kesempatan yang lain sebelum ini, apa itu? Lahir diselamatkan, tidak dibunuh. Bagaimana itu? Yang begitu itu loh. Allah campakkan cinta itu. Jadi
Mungkin ini ada kisah dalam bahasa kita yang cinta pada pandangan pertama. Jadi Siti Aisyah langsung cinta. Fir'aun langsung cinta ke Nabi Musa itu. Memang mukjizat ya. Nah, kenapa Allah singgung laqad mananna 'alaika marratan ukhra? Ini untuk Allah ingatkan betul bahwa banyak anugerah Allah itu kepada kamu. Dan memang lazim ya bahwa Nabi ini harus punya wazir. Kalau Nabi kita ya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Atau Al-Asyarul Basyar atau Al-Basyari Nabil Jannah, banyak lah itu radhiyallahu anhum. Ya artinya kita pun wazirnya nabi-nabi. Kita pun wazirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam macam-macam dan seterusnya. Nah, yang begitu yuk di Delta Nil dan seterusnya. Ini Allah sengaja ingatkan. Nah, baik, ini dia langsung ke poinnya singkat saja. Idhab anta wa akhuka bi ayati, kemudian idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ayo kamu pergi berdua ke Firaun. Dia tagha, melampaui batas. Kemudian faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ayo bertutur kata yang baik loh ya. Nah, ini cara mengkritik sebenarnya. Jangan langsung ugal-ugalan orang dituduh Fir'aun apa dan seterusnya. Tapi mungkin dia khilaf atau apa ya. Memang kata Yusuf Qaradawi akan ada Fir'aun, Haman, apa tadi. Ini kan dihadapi Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Fir'aun ini sosok pemimpin despotik. Tiran. Menjajah, menindas. Kalau Haman sosok politisi busuk. Yang disebut katanya Hamannya itu adalah Haman bin Sar Panjaitan. Macam-macam itu. Kemudian satu lagi apa? Qarun. Ini sosok pedagang yang julas. Berarti Qarun ini corporate, kemudian politisinya adalah Haman, dan Fir'aun ini figurnya atau eksekutornya, pemimpin eksekutif. Ya di kita presiden. Nah ini disebut di kisah-kisah Nabi Musa, tapi di surat Yusuf tidak. Nah nanti orang yang bernama Ahmes ini mengalahkan dinasti atau wangsa Hyksos yang terakhir. Maka sejak saat itu pemimpin Mesir disebut Fir'aun atau Farao atau Parao. Dan tidak disebut. Dalam buku-buku sejarah disebutkan namanya Ramses bin Meneftan atau Ramses II. Ada yang katakan bapak angkat, ada yang katakan saudara angkat ya. Tapi yang populer, yang masyhur itu bapak angkat. Oke. Nah ada cerita menarik juga begini. Seorang syaikh guru datang kepada Raja Harun ar-Rasyid. Jadi begini. Inni nasihun laka. Wahai Raja, Khalifah, saya penasehat, saya datang kepadamu untuk menasihati. Famusyaddidun alaika. Saya akan kasih nasihat yang keras kepadamu. Tetapi janganlah tajidanna fi qalbika alayya syai'an. Kamu jangan tersinggung loh ya. Saya akan kasih nasihat yang keras. Apa jawaban Harun Rasyid yang cerdas itu? Beliau katakan begini. Loh, innallah ya syekh, wahai guru, wahai penasehat, innallaha ta'ala qad arsala. Sungguh Allah telah mengutus man huwa khairun minka, orang yang jauh lebih baik darimu. Siapa? Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Ila man huwa syarrun minni, ke orang yang jauh lebih buruk dari saya. Siapa? Ya Fir'aun itu. Loh, Nabi Musa dan Harun apa lebih baik dari Anda? Apa Anda lebih baik dari Nabi Musa dan Harun? Itu Nabi Musa Harun saja, idhaba ila fir'auna innahu tagha, qula qawlan layyina. Ayo berkata yang baik, menasihati itu supaya nanti yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia dapat pelajaran gara-gara tutur kata yang baik tadi itu. Nah ini sebenarnya cara yang mengkritik pemerintah, tidak langsung ekstrim macam-macam tadi itu. Langsung Fir'aun apa dan seterusnya. Tapi semua orang bisa salah kok. Dan kalau saya contohkan ke Sayyidina Umar kemarin ya jauh ya. Beliau Amirul Mukminin ya. Orang salah satu sahabat Nabi utama yang al-mubasysyari Nabil Jannah, sudah dijamin masuk surga. Ada unta terperosok, beliau nangis, membenturkan kepalanya ke tembok. Jadi ada jalan dilewati unta keperosok, itu beliau sedih. Ini betapa berat. Maka beliau melarang itu nanti menjadi ilmuwan semua, menjadi ulama semua. Mengkritik pemerintah aja. Dan teman-teman diperhatikan tadi itu sepertinya menurut nalar saya itu kok sedikit ya kurang. Karena Nabi ini sosok sempurna. Kok lidahnya bahasa Jawa cetul, pelo, bahasanya pelo itu. Apa betul begitu gara-gara bara api ya memang Allah ya silahkan pakai itu. Tapi secara antropologis kita punya pandangan berbeda. Kita bisa ajukan tesis yang lain. Supaya saya dituduh mufasir itu ada cocoknya gitu loh. Sedikit itu maknanya itu. Meskipun ya saya belum. Tapi saya sudah nulis tafsir sejak lama. Meskipun ya tafsir receh lah di masanya ya, tahun-tahun 2004, 2005 saya sudah nulis tafsir Az-Zuhri, tapi ya
Salah satu yang sering dikutip oleh beberapa kalian itu. Oke, tapi mungkin kapan-kapan proyek itu kalau sudah menganggur ya. Tapi semoga tidak pernah menganggur. Baik, kemudian makanya kita gunakan pendekatan antropologis tadi itu. Oh, ternyata Nabi Harun ini tinggal di lingkungan bangsa Israel, bahasa Ibrani. Sementara Nabi Musa tinggal di lingkungan istana, bahasa kaum elit, para aristokrat, yakni bahasa Kipti. Makanya kitab Zabur turun dalam bahasa Kipti. Sementara, karena memang tugas Nabi Musa membebaskan, ini kata Ali Syariati, para nabi ini, tanda kutip ya, marsis. Kenapa mereka mau hendak membebaskan mustad'afin, kaum tertindas, proletar, melawan kaum borjuis? Apakah borjuasi itu melalui korporat, perusahaan atau apapun saja, atau keterlanjuran sistem yang culas yang menindas, tapi yang jelas mereka hendak membela mustad'afin melawan mustakbirin. Siapa yang mustad'afin yang terperosok, terperangkap dalam kubangan isti'abad dan istirqaq, perbudakan penjajahan? Tidak ada lagi selain bangsa Israel yang nanti dibawa menyeberangi Laut Merah. Mungkin itu sedikit pandangan saya ya, tapi ini pendapat saya. Boleh setuju, boleh enggak. Ya namanya pendapat kan. Beda pendapatan juga boleh. Wallahu a'lam bishawab.